Shalom, semangat pagi, semangat iman dari Batam di weekend ini Sabtu 6 Maret 2021. Saya mau berkata selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, hari ini kita ada di weekend yang tentunya kalau sebelum pandemi weekend adalah hari yang sangat dinanti-nantikan karena sebagian besar orang off day, tidak bekerja, dan orang merindukan sebuah waktu yang lega, sebuah waktu yang lebih agar mereka bisa menikmati hidup. Tapi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya tidak bisa berkata bagaimana, tapi pesan saya tetap berakhir pekanlah dengan orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, bicara akhir pekan itu adalah berbicara tentang waktu. Berbicara tentang akhir pekan, berbicara sebuah kesempatan untuk kita bisa mengelola hidup sedemikian rupa, dalam arti memanfaatkan waktu yang lega itu, waktu yang kita punya itu semaksimal mungkin. Tapi hari ini problem kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita semua rata-rata adalah work, play from home. Bekerja, bermain dari rumah saja. Kalaupun ada bepergian, tidak seintensitas seperti sebelum pandemi COVID-19. Nah, hari ini tema kita adalah isi penuh tabung waktumu. Lisan, isi penuh tabung waktumu. Karena hari ini, weekend ini kita mau bicara dengan waktu. Tapi biarlah semuanya kita mari simak baik-baik firman Tuhan ini. Dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ya, kita bicara tentang waktu. Efesus 5 menjadi dasar bagi kita tentang waktu itu. Sehingga saya mengambil tema bagi kita adalah isi penuh tabung waktumu. Tentunya pengertian tabung waktu bahwasanya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah semuanya from home, kita harus memanfaatkan waktu yang ada sedemikian rupa. Teman saya pernah dengar cerita, anaknya komplain. Ya, papa kok dari pagi sampai malam Zoom terus sih acaranya, bentar-bentar Zoom. Bentar-bentar Zoom. Ya memang di pandemi ini komunikasi yang paling komunikatif tentunya virtual Zoom. Tapi kita mau lebih lagi daripada itu. Sehingga kita katakan isi penuh tabung waktu. Mari kita lihat ayat dari Efesus 5 mulai 15 sampai 21 ayat per ayat. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Rupanya di tengah-tengah
WFH. Ada banyak juga orang, kenyataannya, bahkan dia orang percaya, orang Kristen, kerjanya hanya makan dan tidur, lalu ingat toilet. Kenapa? Dia punya alasan yang baik pula. Kan perintahnya di rumah saja, jaga jarak, ikut prokes, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi lihat, dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita ini adalah orang-orang arifnya surga yang bisa memanage, yang bisa mengelola waktu sedemikian rupa. Jadi jangan kita bebal. Kalau orang lain dia mungkin cuek, padahal mungkin sebenarnya karena dia pun menjadi orang-orang apatis. Kita bukan orang bebal, kita bukan orang apatis, tapi kita adalah orang-orang yang arif. Oke, saran saya sebanyak mungkin yang bisa kita ikuti apapun kegiatan itu. Video call WhatsApp, virtual Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Ayo kerjakan dengan bersukacita. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Wow, Alkitab sendiri berkata, hari-hari ini adalah jahat. Hari di mana orang menganggap dosa bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan. Karena kenapa jahat? Coba lihat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang namanya KPK tetap sibuk nangkapin orang yang korupsi. What's the meaning of that? Memang hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Sekarang ini di media sosial marak merebak berita bantuan sembako akan dicek ulang. Sudah sampaikah ke tujuan atau sampai ke kantong pribadi pejabat dan seterusnya? What is the meaning of that? Hari ini adalah hari-hari yang jahat. So, kita harus isi penuh tabung waktu kita. Kami tadi barusan ikut Zoom, menyelesaikan amanat agung. Semakin dekat kita dengan Allah, maka segala yang lainnya akan semakin gak perlu bagi kita. Maka beberapa hari ini, dan saya coba intensitaskan, saya tampil setiap pagi sekaligus menjadi reminder bagi kita semua. Aku sudah bersaat teduhkah? Aku sudah berdoakah, baca Alkitabkah, masuk dalam praise and worshipkah? Dan saya mau jadi berkat tentang itu. Memang tapping videonya tidak live, tapi saya tampilkan sebagaimana kita ada pada hari yang saya sebut. Nah, hari-hari yang jahat. Nah, ketika kita di rumah saja, tentunya suntuklah yang terjadi kalau kita tidak beraktivitas. Tentunya bosanlah yang terjadi kalau kita tidak beraktivitas. Maka hari ini, isi penuh tabung waktumu dengan aktivitas-aktivitas surgawi, aktivitas-aktivitas ilahi. Bacalah Alkitab. Ikutlah virtual Zoom yang bisa kau ikut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi isi. Penuh tabung waktumu. Dikatakan di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi bodoh. Bodoh itu akibat malas. Tapi kita dikatakan straight to the point. Jangan jadi bodoh. Apa artinya? Ternyata banyak orang percaya jadi bodoh hari-hari ini. Ya. Tapi Tuhan bilang, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti. Ada sebuah tindakan. Ada sebuah effort di sana. Ada sebuah goal dan ada sebuah action yang kita lakukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Lalu saya mau berkata, ternyata benarlah tampilan pagi hari saya mengingatkan kita, saya sebagai reminder untuk mengerti kehendak Tuhan. Usahakan itu means kita bisa ikut sosial media, grup yang Kristiani, ya, buka dari internet, ya, baca buku, utamanya baca Alkitab dan berdoa, meminta iluminasi Roh Kudus turun atas kita sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. So, belum terlambat. Kenapa saya katakan belum terlambat? Karena kita pada kenyataannya juga belum rapture. Benar? Kalau kami di gereja kami selalu di reminder, be ready for rapture. Kapanpun itu boleh terjadi. Tapi hari ini kita belum rapture. Artinya Tuhan memberikan kita waktu untuk mengisi tabung waktu kita dengan penuh. Ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Secara hurufiah, yes, anggur adalah anggur, tapi maksudnya di sini adalah kita jangan kepenuhan keinginan daging dan duniawi. You got what I mean? Mabuk anggur itu maksudnya secara hurufiah, ya, benar. Tapi kan tidak setiap hari manusia minum anggur, toh. Arti lain, arti ilahi daripada mabuk oleh anggur adalah jangan hidupmu dikuasai, dipenuhi oleh keinginan daging dan keinginan duniawi. Kalau hidupmu kau isi dengan keinginan daging, ya tadi salam pagi saya, menikmati akhir pekan itu bisa terjadi dengan kekasih orang malah karena keinginan daging. Tapi dikatakan usahakanlah supaya kita kepenuhan Roh. Kepenuhan Roh artinya kaki kita tetap injak bumi, tapi kita senantiasa terhubung dengan surga. Kaki kita masih pijak bumi, tapi kita terhubung dengan surga. Dikatakan kemudian di ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersuaralah bagi Tuhan dengan segenap hati. That's why ada virtual Zoom. That's why ada video call. That's why ada Google Meet. Agar apa? Kita bisa saling bertemu satu sama lain, bahkan dari seluruh pelosok seantero dunia. Untuk apa? Bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu dengan ceria, dengan sukacita, itu artinya memang sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita mau mengisi tabung waktu kita dengan penuh. Lalu dikatakan di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam tanda petik terkungkung pun kita oleh karena work from home, prokes dan jaga jarak dan seterusnya, kita tetap, karena kita sudah mengisi penuh tabung waktu kita dengan kebenaran, kita akan tetap bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, bersyukurlah karena pagi hari ini ada sebuah reminder yang indah bagi kita. Isi penuh tabung waktu. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita.